Assalamualaikum coy, selamat pagi, salam sukses, salam Zas Indonesia. Kali ini kita akan membahas kisah hidup Don Quixote Homing sebagai sosok ayah yang gagal mendidik anaknya sehingga menjadi mafia paling berbahaya di dunia. Oke, mari kita gas ceritanya. Tenryubito merupakan kumpulan bangsawan suci dunia. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar atas terciptanya sistem tatanan dunia ini, seperti Sunda Empire. Oke, lanjut. Bagaimana tidak, Tenryubito merupakan keturunan dari 20 negara pendiri terbentuknya sistem pemerintahan dunia. Para bangsawan itu tinggal di tanah suci Marijoa yang berada di dataran tinggi yang kita semua kenal dengan sebutan Red Line. Mereka menyebut diri mereka sebagai dewa dan enggan disebut sebagai manusia. Menurut mereka, manusia adalah makhluk rendahan. Dengan kekuasaan yang begitu tinggi, membuat para Tenryubito sering menyalahgunakan hak serta wewenangnya terhadap rakyat, seperti perbudakan, pembunuhan, pengenceritan, dan lain-lain. Hal itu semakin diperparah dengan adanya naungan dari pemerintah dunia, sehingga membuat para Tenryubito itu semakin leluasa melakukan hal-hal keji tanpa adanya hukum yang mengikat mereka. Kekuasaan mengambil alih segalanya. Harga diri serta kehormatan yang dimiliki para Tenryubito membuat mereka menjadi sosok yang sombong dan angkuh. Mereka menganggap para rakyat tak lain dan tak bukan hanyalah seorang budak yang harus patuh dan tunduk, sebab Tenryubito adalah dewa. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tenryubito merupakan sosok yang kejam, sombong, dan tentunya sangat ditakuti. Hal itu membuat masyarakat dunia sangat tidak menyukai dan membenci para Tenryubito. Akan tetapi dengan adanya hak istimewa yang diberikan pemerintah dunia kepada para Tenryubito, membuat masyarakat hanya bisa gigit jari melihat kekejaman para Tenryubito itu. Oke, lanjut. Ini adalah kisah masa lalu. Kisah di mana era bajak laut belum dimulai, tepatnya 33 tahun yang lalu. Kisah akan berfokus pada seorang Tenryubito bernama Don Quixote Homing. Kita panggil saja Homing, ini orangnya. Homing merupakan sosok yang sangat mencintai keluarganya. Berbeda dengan para Tenryubito lainnya, Homing merupakan Tenryubito yang sangat baik dan berdedikasi tinggi. Dia enggan menyiksa budak dan berbuat semena-mena dengan kekuasaannya. Dia memiliki pemikiran bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama. Hal itu membuat para Tenryubito lainnya merasa aneh dengan sifatnya itu. Selanjutnya bertempat di tanah suci Marijoa. Di sana kita diperlihatkan keributan para Tenryubito atas keputusan kontroversial Don Quixote Homing. Dia berencana melepaskan statusnya sebagai Tenryubito dan memilih untuk menjadi manusia biasa, lalu hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Hal itu mendapat tentangan keras dari para Tenryubito lain yang menganggap itu merupakan tindakan bodoh dan bisa dicap sebagai sebuah pengkhianatan. Namun Homing mengatakan bahwa menjadi manusia biasa merupakan sesuatu yang menyenangkan. Sejak saat itu, Homing akhirnya melepaskan jabatannya sebagai seorang Tenryubito dan memutuskan meninggalkan tanah suci Marijoa, lalu hidup bahagia menjadi seorang manusia biasa bersama istri dan kedua anaknya. Oke, lanjut. Singkat cerita, kini Homing bersama istri dan kedua anaknya tinggal bahagia sebagai manusia biasa di sebuah negeri bernama North End. Kedua anak Homing itu bernama Doflamingo dan Rocinante. Ini bebenguknya. Meskipun Homing dan istrinya sangat menyukai status barunya, akan tetapi tidak untuk kedua anaknya. Kedua anaknya masih belum mengerti mengapa ayahnya meninggalkan tanah suci Marijoa dan lebih memilih hidup seperti seorang budak. Homing menjelaskan kepada kedua anaknya bahwa dengan menjadi manusia biasa, kita bisa merasakan kebebasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak bisa dimiliki oleh para Tenryubito. Meskipun begitu, kedua anaknya tak serta-merta menyetujui hal itu, terutama Doflamingo yang sangat kesal atas ini semua. Berbeda dengan Rocinante yang menerima itu dengan lapang dada. Hingga pada suatu hari, Homing bersama Doflamingo pergi ke pasar untuk berbelanja persediaan makanan. Para masyarakat yang baru pertama kali melihat Homing menyambutnya dengan ramah dan lemah lembut.
Kemudian Nomi memberitahu bahwa ia adalah seorang mantan Tenryubito yang sudah melepaskan gelarnya. Dan mulai saat ini ia akan berteman baik dengan para masyarakat dan hidup sederhana layaknya seorang manusia biasa bersama keluarga dan masyarakat lainnya. Hal itu membuat para masyarakat langsung ketakutan dan mengabaikan Homing. Sebab kita semua tahu bahwa Tenryubito merupakan sosok yang sangat mengerikan, yang tak segan-segan membunuh dan menyiksa. Doflamingo yang melihat ayahnya diabaikan sangat memarahkan hal itu, lalu menyuruh mereka semua agar segera tunduk dan bersujud layaknya seorang budak. Homing yang mendengar hal itu meminta pada Doflamingo agar tidak mengatakan hal seperti itu lagi, sebab mereka sekarang adalah manusia biasa, dan menyuruh Dovi untuk berperilaku sopan dan membuang sifat jahatnya itu. Akan tetapi para masyarakat sama sekali tidak menggubris hal itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian para masyarakat merencanakan sebuah rencana untuk menghabisi Homing beserta keluarganya. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk balas dendam pada sosok Tenryubito yang selalu berbuat kejam dan semena-mena pada para masyarakat. Hingga akhirnya pada tengah malam, para masyarakat memutuskan untuk membakar kediaman Homing dan berencana membunuhnya. Akan tetapi, Homing bersama keluarganya berhasil melarikan diri dari kejadian itu. Dan akhirnya, Homing bersembunyi di sebuah rumah rongsokan tua di pesisir pantai dan memutuskan untuk tinggal di sana sementara. Akan tetapi, Doflamingo menolak hal itu, sebab tidak mungkin kita tinggal di tempat kotor dan bau serta menyedihkan seperti ini. Homing yang mendengar hal itu merasa bersalah atas tindakan bodoh yang telah ia lakukan. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini bakalan terjadi. Ia merasa dirinya terlalu naif. Lalu ia menelpon salah satu petinggi Tenryubito untuk menolong keluarganya dari kejaran para masyarakat yang ingin membunuhnya, serta meminta agar istri dan kedua anaknya diizinkan kembali ke Marijoa. Permintaan itu sama sekali tidak digubris, sebab itu merupakan pilihan yang telah ia buat, dan meminta agar Homing tidak menghubunginya lagi. Alhasil Homing pun hanya bisa meratapi kesedihannya. Sejak saat itu, kehidupan Homing dan keluarganya semakin menderita. Homing beserta keluarganya harus memakan makanan sisa dari tempat sampah, bahkan rela mencuri makanan hanya untuk bertahan hidup. Itu merupakan pertama kalinya mereka mengalami kelaparan, kesakitan, dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Hal itu mereka lakukan sebab saking menderitanya kehidupan yang mereka jalani. Impian indah yang telah direncanakan Homing beserta keluarganya malah menjadi sebuah malapetaka yang tak terduga. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah ini sebuah karma dari Roy Kiyoshi? Oke lanjut. Singkat cerita, kabar duka akhirnya melanda Homing. Istri tercintanya dilanda sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Homing yang melihat hal itu sekali lagi merasa sangat bersalah atas tindakan bodoh yang telah ia buat. Akibat hal bodoh itu, istrinya dan kedua anaknya merasa hidup menderita seperti ini. Selanjutnya, setelah bersembunyi cukup lama, akhirnya para masyarakat berhasil menangkap Homing dan kedua anaknya dan akan segera dieksekusi di depan publik. Lantas Homing pun menyuruh para masyarakat untuk melepaskan kedua anaknya dan menyuruh para masyarakat melampiaskan kekesalannya pada dirinya. Akan tetapi, kemarahan masyarakat terhadap sosok Tenryubito telah membuat hati mereka tertutup. Mereka tidak peduli anak kecil ataupun orang dewasa. Jika ia Tenryubito, maka ia harus menanggung perbuatan yang telah ia lakukan. Sebelum lanjut ke ceritanya coy, jika saya menyebut Tenryubito agak tersedak-tersedak itu soalnya bacanya sulit. Oke lanjut. Dikarenakan Homing merupakan mantan Tenryubito, hal itu membuat masyarakat semakin semangat menyiksanya, sebab tidak ada lagi perlindungan dari pemerintah dunia. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tenryubito merupakan sosok yang sangat kejam, hingga membuat para masyarakat sangat amat membencinya, hingga rela menyiksa anak-anak keturunan Tenryubito yang belum tentu bersalah. Oke lanjut. Akhirnya para masyarakat mengikat Homing dan kedua anaknya di atas bara api yang membara, lalu menyiksanya dengan panah dan tombak sebagai bentuk pelampiasan balas dendam pada kekejaman Tenryubito. Rosinante yang merupakan adik Doflamingo hanya bisa menangis. Hal itu membuat Homing sangat amat menyesal atas tindakan bodoh yang ia lakukan. Akibat itu, kini sebentar lagi keluarganya akan segera dibunuh. Ketika ajal akan menjemput mereka, tiba-tiba Doflamingo mengeluarkan haus Shokuhaki yang membuat mereka semua pingsan dan tak sadarkan diri. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Takdir telah menentukan ini semua. Kekuatan mengerikan seorang raja terlahir dari kejamnya dunia ini.
Akibat kejadian itu membuat Ho-ming berhasil melarikan diri, lalu hidup dalam persembunyian bersama kedua anaknya. Kehidupan Ho-ming sungguh sangat menyedihkan. Ia telah membuat keputusan yang bodoh. Akibat keputusan yang naif itu, ia hampir kehilangan seluruh keluarganya. Doflamingo yang mengalami ini semua sangat marah terhadap keputusan yang telah ayahnya lakukan. Akibat hal itu, kini mereka harus hidup seperti budak dan gelandangan, serta kehilangan sosok ibu yang telah menyayangi mereka dengan tulus hati. Hal itulah yang membuat Doflamingo sangat membenci ayahnya, lalu memutuskan untuk membunuhnya sebagai bentuk penderitaan yang telah mereka alami. Kemudian berencana membawa kepala ayahnya ke tanah suci Marijoa, agar ia bisa diterima kembali menjadi seorang Tenryubito. Dan akhirnya, sesaat ajal akan menjemputnya, Ho-ming hanya bisa meratapi akhir kehidupannya, dibunuh oleh anaknya sendiri. Apakah ini yang disebut sebagai akhir yang menyedihkan? Atau apakah ini merupakan sesuatu yang memang harus ia dapatkan? Dengan rasa penyesalan yang mendalam, ia pantas mendapatkan ini semua. Ia terlalu naif berbuat baik pada sesama. Sejujurnya, ia hanya ingin menyenangkan semua orang. Dia adalah sosok ayah yang hebat. Ia tidak pernah berpikir kehidupannya akan sekeras ini. Dan di akhir hidupnya, ia meminta maaf pada kedua anaknya karena telah mempunyai sosok ayah seperti dia. Bunyi pistol pun bergema ke udara. Dan akhirnya sosok ayah baik hati dan berkarisma telah berpulang menemui sang pencipta. Sebelum film berakhir, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hiduplah dalam kebahagiaan. Jadilah dirimu sendiri. Jika orang lain tak menyukainya, itu urusan mereka. Kebahagiaan adalah pilihan. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang. Dan film pun akhirnya berakhir. Salam sukses, salam Zast Indonesia.